Itu terus saya coba bertanya-tanya pada teman-teman kepala desa, rupanya pernah dikumpulkan ada beberapa kepala desa gitu. Siapa yang ngumpulin, Bang? Ada Seseorang ya. petinggi lah ya. Ya, Petinggi lah ya. Anggota DPR lah. Anggota DPR aja kita sebut, namanya nggak perlu kita sebut lah. Ya, oke. Mengumpulkan mereka dan melakukan dialog untuk mencapai tujuan atau memasukkan beberapa desa tersebut ke dalam Bandar Lampung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya mengunjungi senior saya, Bang Irfan Nuranda Japar. Betul, Bang ya? Takut salah sebut. Nggak ganti, saya sama Bang Irham suka ketukar, Bang. Beliau adalah ketua pemekaran ya, Bang ya, waktu dari awal Kabupaten Nataragung ya. Nah, boleh dijelaskan, Bang, Kabupaten Nataragung yang sudah jadi Kabupaten Bandar Negara ini rencananya itu ada berapa kecamatan rencananya? 5. Apa aja itu, Bang? Dari Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram. Tanjung Sari, Merbau Mataram. Itu jumlah minimal dari persyaratan. Oh, minimal dia sesuai undang-undang ya, Bang ya? Ya, benar. Dan sekarang udah ada pemekaran belum? Belum, baru sampai tahap pleno di DPRD Lampung. Nggak pemekaran kecamatan maksud saya? Nggak, masih 5 itulah? Nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh ya? Kita nggak setuju kalau dilakukan pemekaran. Kita membuka kabupaten yang bukan kecamatannya. Nah, itu sudah ada. Sudah ada ya? Upaya-upaya dari zamannya Pak Rimbo, zamannya Pak siapa? Wendy ya, diupayakan pemekaran kecamatan itu kita nolak. Karena kalau terjadi pemekaran kecamatan maka terancamlah pemekaran kabupaten. Karena syarat minimal satu kecamatan itu menjadi satu bagian dari pemekaran kabupaten itu umurnya harus minimal 7 tahun. Oh. Jadi mundur lagi berarti. Mundur lagi ini. Jadi walaupun ada induknya tetap aja diukur dari nol ya. Kalau ada yang mekar berarti nggak bisa. Dua-duanya itu diukur dari nol. Oh, gitu. Soal itu syaratnya ya, Bang ya. Itu dari tahun berapa, Bang? Waktu itu? Dari 2000-an awal ya. 2000-an awal ya, mulai itu ya. Nah, soal penduduk ini kan sama kalau di DKI itu kan ini sama dengan Bekasi atau Tangerang Selatan ya. Ya, awalnya itu kan Tangerang Selatan itu sama dengan ini karena di pinggiran itu rumah-rumah orang yang bekerja di Jakarta. Rata-rata kan di pinggiran kota. Nah, ini kan sama nih. Itu kan Natar Agung ini atau Natar Jati Agung ini kan rata-rata banyak pekerja ke Bandar Lampung, Bang ya, karena itu rumah di sana. Nah, ini jumlah penduduknya sudah mencukupi, Bang, sebagai syarat? Dan sekitar dari 1,2 juta Lampung Selatan itu mungkin 500 ada di 5 kecamatan. Hampir separuh ya. Bisa dijelaskan nggak, Bang, kenapa ini harus dimekarkan menjadi kabupaten ini? Apa persoalannya? Apa persoalan ekonomi atau persoalan kesamaan budaya atau persoalan karena kesukuan? Saya kira kalau intinya itu pelayanan pemerintahan. Oh, pelayanan pemerintahannya, Ya, memperpendek rentang keluhan masyarakat itu yang rentang kendali pemerintah. Tapi kan di ini, Bang ya, kalau di pinggiran itu biasanya orang belum beralih KTP-nya, masih KTP Kota Bandar Lampung kebanyakan itu. Seperti YW itu 60% KTP-nya Bandar Lampung. Bagaimana itu ini, Bang? Nanti dia nggak dihitung soal penetapan penduduk atau KTP. Apalagi gitu. ditambah yang itu artinya. Yang di luar itu aja angkanya. Oh, itu yang 500. acuannya sudah ini. KTP Selatan saja. Domisilinya di sana. Ya, udah KTP Selatan. Belum ditambah jumlah ber-KTP yang di Bandar Lampung, tapi bertempat tinggal di Lampung Selatan itu. Itu udah mencukupi, apalagi kalau ditambah itu ya. Timbulo, Sabobolo, Wayuhuri, Banjarbaru itu kan banyak juga yang ber-KTP Bandar Lampung. Nah, kalau Bang Irfan kan sudah pernah jadi Bupati Lampung Timur. Kalau melihat secara ekonomi kan,
kalau saya nih secara pribadi melihatnya itu kan itu potensi ekonominya tinggi ya, karena mereka banyak bekerja di kota tapi tempat tinggalnya di kabupaten gitu Bang ya. Nah, pemekaran ini melihat potensi ekonomi juga nggak? Saya kira tidak berdasarkan itu, hanya ingin terjadi pemekaran ini tadi saya tentang kendala yang bisa lebih melayani lebih cepat dan pembangunan lebih cepat merata juga di wilayah sini, karena pusatnya di Kalianda selama ini ya masih konsentrasinya pembangunan itu banyak di wilayah selatan, bagian barat ini agak kurang. Jadi nggak ada juga. Contohnya lah kalau lihat WUI, Sabah Balau, Jatimulyo kan jalannya aja hancur. Ya, Itu dari Bandar Lampung masuk. Iya. WUI kan Karena nggak dianggap kota Kalianda ya. Karena nggak dianggap kota karena Kalianda. kan konsentrasi hariannya di sana, mau ke wilayah barat ini kan agak jauh. Dan di situ juga bukan kelurahan ya Bang ya. Enggak, Kepala desa semua ya. desa. 21 di Kecamatan Jati Agung itu desa semua. Nah, dulu kalau nggak salah saya mendengarnya Natar Agung ini yang jadi sekarang Bandar Negara itu ibu kotanya mau ditaruh di Natar kalau nggak salah, bukan? Enggak, dulu ya, tapi hasil keputusan bila pleno DPRD Lampung Selatan di 8 Januari tahun 2025 ini. Oh baru ya? Sudah, Baru. Sudah. Awal tahun kemarin itu diputuskan sudah diketuk palu oleh DPRD Lampung Selatan tak berada di Kecamatan Jati Agung. Kecamatan Jati Agung. Ini bukan di Kota Baru, ibu Ya, kota provinsi? Kota Baru itu ya Jati Agung. Oh iya Jati Agung masih ya, masih Kecamatan Jati Agung. Ya. Jadi artinya secara nggak langsung si Kota Baru ini di dalam kabupaten itu kalau Iya, direncana iya. artinya. Nggak masalah itu kalau Enggak masalah. ibu kota provinsi di kabupaten bukan di kota madya. Enggak masalah. Karena seperti di Maluku Utara itu kan Ada seperti itu, Bang. itu di kabupaten, bukan di kota Ternate ya. Oh, karena kan asumsi saya biasanya kan ibu Undang-undang kota provinsi Tidak mengatur undang-undang nggak ada mengatur itu. fix harus Di ibu kota madya Nggak gitu. ada begitu. Nggak ada ya, Boleh ya. saja Karena di kabupaten. itu berarti lazimnya saja ya, lazimnya saja ya. Jadi nggak ada persoalan soal titik ibu Betul, kota negara, ibu kota provinsi nggak ada masalah ya. Mungkin cara pikir kita kan sebaiknya di kota Oke, gitu. oke. Tapi sebenarnya di kabupaten juga nggak ada masalah. Iya, tapi kota kan untuk menjadi kota kan kita yang bentuk Bang sebenarnya. Tuh, iya. Kalau kita pernah- kalau kita merubah kota, ya Iya. bisa aja kan. Kalau saya pernah ke Australia dulu tuh, wah hebat mereka memikirkan kota itu, membuat kota baru tuh 5 tahun, 10 tahun. Kota baru dengan transportasinya, apa fasilitasnya ya gitu. Betul. Nah, sekarang saya mau masuk ke soal empat desa yang direncanakan masuk kota. Entah siapa itu yang mencetuskan itu, saya nggak tahu juga. Yang kemarin ditanggapi oleh wali kota Eva Dwiana bahwa alhamdulillah katanya. Nah, akhirnya saya apa ini ya, sebagai orang yang sedikit tahu lah soal pemekaran itu Bang, agak aneh menurut saya, kok tiba-tiba ini ada apa nih kok bisa masuk, iya kok bisa masuk kota gitu, apa urusannya? Belum ada usulan dari desa dari masing-masing. Nah jadi 4 desa itu mau masuk kota. Nah ini kenapa Bang bisa ada yang merencanakan 4 desa mau masuk kota ini? Kan pasti ada letupan lain. Iya, saya juga. Kami di panitia pemekaran ini juga cukup kaget gitu. Tiba-tiba ada berita 4 desa mau masuk Bandar Lampung dan sudah disetujui oleh Bu Eva dengan ucapan alhamdulillah. Gitu. Padahal itu yang menerima ya, harusnya Iya, kan yang mengusulkan dulu kan sebenarnya. Iya, tapi belum pernah ada usulan. Belum pernah ada usulan ya. Belum ada Oke. pembahasan baik di tingkatan kepanitiaan, di masyarakat kecamatan atau di tingkat kabupaten pun belum Nggak pernah ya, nggak ada rapat di DPR gitu. Nggak ada, belum ada. Atau di desa itu sendiri. Nggak ada juga. Kecamatan Jati Agungnya? Nggak ada juga. Oke. Yang saya tahu itu setelah saya mendengar itu, terus saya coba bertanya-tanya kepada teman-teman kepala desa, rupanya pernah dikumpulkan, ada beberapa kepala desa gitu, Siapa yang ngumpulin Bang? ada Seseorang. seorang yang Petinggi lah ya. ya betul. Petinggi lah ya. Dari- Anggota DPR lah. anggota DPR. Anggota DPR aja kita sebut, namanya nggak perlu kita sebut lah. Iya. Oke. mengumpulkan mereka dan melakukan dialog untuk mencapai tujuan atau memasukkan beberapa desa tersebut ke dalam Bandar Lampung gitu. Ya mulai terjadi pro kontra di masyarakat. Akhirnya
Gimana dengan desa-desa itu menolak atau? Setelah itu saya coba konfirmasi teman-teman desa, khususnya yang 4 itu ya. Iya, yang 4 yang Purwotani, kalau disebutnya itu desa Kota Baru, nggak ada desa Kota Baru itu nggak ada. nggak ada ya. Adanya desa Purwotani, kemudian yang nempel dengan Bandar Lampung ini Sabah Balau, Terus Jatimulyo. Waiwi dan Jatimulyo. Setelah ketiga ini saya tanya, yang keempat-empatnya lah, empatnya saya tanya, ternyata mereka nggak mau masuk ke desa itu. Abang tanya. Masuk ke Bandar Lampung. Saya juga bingung, waduh kok bisa begini, ada apa ya? Akhirnya saya coba kumpulkan teman-teman BPD di Kecamatan Jati Agung itu, kita dialog, akhirnya ya disimpulkan menolak keseluruhan 21 desa di Kecamatan Jati Agung ini menyatakan menolak untuk masuk Kota Bandar Lampung, karena kita bukan mau pindah kabupaten ke kota gitu, tapi ingin yang menjadi kabupaten tersendiri, atau kalau memang memungkinkan, kalau memang ada rencana untuk menjadikan Kota Baru itu menjadi ibu kota provinsi dalam waktu segera, ya boleh juga kita usulkan perubahan dari rencananya Kabupaten Bandarnegara menjadi Kota Bandarnegara, itu juga bisa. Maka bisa juga? Minimal cuma 4 kecamatan aja, nggak perlu 5 bahkan. Bukan ada syarat lain kalau dia menjadi kota, bukan kabupaten? Bisa. Bisa saja? Bisa saja. Tapi perlu pengkajian lebih. Karena ya. kalau yang 5 kecamatan menjadi kabupaten itu sudah dikaji oleh UNILA. Sudah lama itu. Udah lama ya. Jadi baik yang 5 ini maupun yang 12 kabupaten yang di selatan, Kalian dan sekitarnya itu juga sama-sama mempunyai kelayakan. Baik yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan gitu. Tapi saat ini dari pengkajian UNILA itu sama-sama mempunyai kelayakan dengan poin hasil kelayakan yang lebih kurang sama lah. Tentunya layak untuk dilakukan pemekaran. Jadi persoalan yang tadi digiring oleh seseorang itu ngumpulin desa-desa di kepala desa di Kecamatan Jati Agung, ada 10 desa ya? 12 desa di Kecamatan Jati Agung itu. Sebenarnya tujuannya mau menjadikan apa itu? Kalau dilihatnya? Kalau dari kita baca, kalau tujuannya adalah menjadikan ibu kota provinsi Lampung tetap dengan nama Kota Bandar Lampung, hanya kantor gubernur yang berada di Bandarnegara itu ya gampangnya masukin aja ke Bandar Lampung gitu. Itu kan juga bukan hal mudah, itu kan perubahan undang-undang juga, panjang juga prosesnya, nggak tambah bisa dilakukan. Iya, artinya ada di situ ya. Jadi ingin bahwa ibu kota negara ini masuk di ibu kota provinsi ini masuk Bandar Lampung lah, intinya begitu ya. Sekarang berada di luar Bandar Lampung. Simpelnya begitu ya. Dimasukkan ke dalam Bandar Lampung. Nggak mau itu jadi di dalam kabupaten gitu ya. Iya. Ya walaupun sebenarnya provinsi itu kan beradanya di kota dan di kabupaten ya. Betul. Namanya satu provinsi itu kan pasti ada kabupaten, ada kota kan gitu ya. Jadi di mana aja sebenarnya asal titiknya strategis nggak ada masalah, mungkin gitu Bang ya. Kita mau masukkan IKN di Kalimantan itu masuk Jakarta kan? Iya, ya seperti IKN aja lah ya, dikirim ke hutan, dikirim ke hutan ya kan. Tujuannya ya biar ramai lah pasti ya. Pemerataan ekonomi juga di wilayah sana bergerak kan gitu ya. Pertumbuhan baru. Nah, saya baca kemarin ada berapa 21 desa yang BPD-nya ya, Badan Perwakilan Desanya yang ikut menandatangani itu tidak setuju masuk di Kota Bandar Lampung. Ya, betul. Walaupun hanya 4 desa yang mau dimasukin, tapi dari 21 ini ikutan nggak setuju gitu Bang? Iya, betul. Betul begitu ya? Alasan mereka kenapa ikut-ikutan ini? Apa karena satu kecamatan? Iya, dalam satu kecamatan. Kan dulu kita tahun 2009-2010 itu saya kan berkeliling ke 86 desa di 5 kecamatan ini. Kita bersepakat untuk melakukan pemekaran bersama. Itu alhamdulillah sampai hari ini ya kita cukup solid. Artinya belum disetujui oleh DPRD dan Bupati Lampung Selatan sampai hari ini ya. Tapi keinginan itu tetap terus bergairah untuk memekarkan. Ada. Jadi tiba-tiba direncanakan hal lain ini maksudnya apa gitu loh. Apakah untuk menggagalkan pemekaran ini atau ada hal-hal lain?
pokoknya harusnya kan ada komunikasi, cara walaupun itu ada Iya, dengan intinya dari atas. komunikasi dengan tapi panitia komunikasi pemekaran dari ya. bawah. Ya dengan masyarakat dengan pihak masyarakat, desa, apa, dengan BPD. Dengan BPD itu juga penting ya. BPD itu seperti DPRD Iya, iya, di desa. Tapi Ya. peran mereka itu menjadi yang sangat penting karena bahaya usulan pemekaran maupun penggabungan daerah itu semua diawali dari para BPD itu, Betul, betul. bukan kepala desa. Iya, yang mengusulkan tuh BPD itu ya, Badan Karena Perwakilan dianggap Desa ya. wakil masyarakatnya di Iya, desanya karena dianggap masing-masing. DPR ya, Iya. wakil rakyat ya. Jadi jangan rupanya sekarang top down ini dilakukan tanpa Melihat bawah ya. melihat bawahnya, artinya kemudian reaksinya kan jadi negatif. Kan? Nah, menurut Bang Irfan nih, 21 desa yang menandatangani ini menolak itu beneran menolak apa kepaksa, Bang? Kepaksa dia nolak karena ada Saya bilang, penekanan ini. saya tanya benar dari ini? panitianya, enggak dari Bener, abang itu. Saya bilang benar, enggak saya kumpulkan saya kan secara ini. Benar mau menolak? Iya bang. Akhirnya kita saya jelasan diskusi. Saya bilang nanti di tengah jalan kalian berubah. Saya bilang gitu. Tiba-tiba dia datang, ada yang iming-imingin, mau enggak kata mereka. Kami enggak mau. Suruh tanda tangan pemekaran memasukkan ke dalam badan lampung nggak mau Pak, walaupun dipaksa kami nggak mau, lebih baik kami mundur. Waduh. Itu Bupati juga udah ngirim penolakan juga? Nggak? Waktu saya tanya Bupati belum tahu. Belum tahu ya? Apa, Belum tahu apa malah. Nanti tanya Pak Bupati, itu ada gerakan di Jati Agung itu, bilang nggak ngerti itu, nggak tahu. DPR juga gimana DPR? DPR nomor 1 juga nggak ngerti. Ngerti juga. Artinya ini dari tingkat atas ya, lebih tinggi lah dari situ. Iya. Lebih tinggi dari Lampung Selatan lah, berarti Ya, provinsi kalau gitu. lebih tinggi ya. Oke, Bang Irfan, jadi intinya yang diawali dengan 4 desa yang diopinikan atau diekspos itu atau cek ombak itu mungkin diekspos mau masuk kota Bandar Lampung dan wali kotanya juga udah siap, tapi yang Lampung Selatannya menurut saya nggak siap lah ya, Nggak siap. bupatinya nggak siap juga. Kemudian setelah itu baru Lampung Selatan diundang. Baru tahu ya, karena bupatinya baru juga. Awal gerakan itu mereka nggak taw cara ya. silent aja gitu. Iya, jadi intinya kecamatan desa di Jati Agung ada berapa tadi Bang? 21 ya. 21 itu menolak adanya upaya untuk memindahkan 4 desa untuk masuk ke kota. Atau Bandar Lampung. Bandar Lampung ya, itu dulu kan poin yang utamanya ya. Terus yang keduanya Tetap Kabupaten Bandarnegara tetap diajukan. segera proses persetujuan. Oke, sebelum Ya, saya kira ini persoalan nggak mudah juga ya. Karena kondisi sekarang kan masyarakat kita kan bisa terjadi hal-hal yang spontanitas yang berbahaya kalau lagi kritis. Pati, kejadian kemarin Jakarta, kota-kota besar semua ya, hal-hal yang tidak kita duga bisa terjadi. Jadi saya berharap pemerintah ya janganlah melakukan hal-hal yang manuver yang belum disetujui oleh masyarakat. Tidak sesuai prosedur ya. Dengan prosedur dan tidak sesuai dengan hasrat dari bawah. Dari gitu. bawah. Aspirasi dari bawah. Aspirasi dari bawah kan minta untuk dilakukan pemekaran. Ya soal itu belum bisa dilakukan, belum bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Sekarang Proses lah, Bang, ya. moratoriumnya, tapi kan proses di bawah di daerah ini harus berjalan. Saatnya nanti kapan moratorium itu dibuka, apalagi kalau Bandarnegara ini mau jadikan ibu kota provinsi kan, ini bisa menjadi hal khusus gitu, alasan khusus bisa dikecualikan seperti Papua. Papua kan tidak tertahan oleh moratorium. Di kota ya. Seluruh Papua itu. Itu di kabupaten. Pemekaran di Papua itu tidak sesuai dengan moratorium gitu. Tapi mereka bisa dilakukan secara khusus gitu. Kita juga kenapa kita tidak bisa? Kita kan ada kepentingan mendesak untuk menjadi wilayah ibu kota provinsi. Boleh saja kita mengajukan usul seperti itu. Saya kira itu. Oke, Bang Irfan, terima kasih banyak pencerahannya untuk kita dan semoga entah kapan bisa berdiri Kabupaten
Natar Agung yang jadi bandar negara sudah disetujui DPR soal nama. Iya. Dan namanya sangat menarik dan ibu kotanya di Jati Agung. Dan ibu kotanya di Jati Agung ya. Sudah DPR di Lampung Selatan pada Januari ya. Tinggal Pak Bupatinya yang 2025 ya. awal Januari 2025. Oh iya, Pak Bupati belum masuk kan? Belum dilantik itu. Sekarang masih yang lama. masih Bupati lama. Mudah-mudahan dapat berjalan Bang ya, dan sukses. Jadi sudah jelas bahwa intinya ada di situ. Desa-desa tidak menyetujui untuk pindah ke Kota Bandar Lampung, 4 desa, tapi didukung oleh 21 desa di Kecamatan Jati Agung. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.